Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel kami, Pelita Hati. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana para ulama merumuskan hadirnya Lailatul Qadar. Tentu ulama yang dimaksud adalah dua ulama besar yang terkenal di kalangan kita, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Arabi. Rumus menentukan Lailatul Qadar tersebut akan kita sampaikan di akhir video ini. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Terdiri dari dua kata, yaitu Laila dan Qadar. Laila artinya malam dan Qadar artinya kemuliaan. Sehingga kita menyebut Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Disebut sebagai malam kemuliaan karena memang pada saat Lailatul Qadar itu tiba, Allah menjanjikan banyak sekali kemuliaan yang akan memenuhi malam tersebut. Di antara kemuliaan-kemuliaan tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu surat khusus yang disebut dengan surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr adalah satu-satunya surat yang secara khusus membahas tentang Lailatul Qadar. Di dalam surat tersebut, keutamaan Lailatul Qadar disebutkan. Yang pertama, bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalamnya yang berupa Al-Quran. Kemudian di malam itu pula disebutkan bahwa para malaikat turun memenuhi bumi. Para malaikat turun ke bumi tentu untuk mendoakan orang-orang yang sedang terjaga dan beribadah di malam itu, terjaga dan bertasbih, berzikir kepada Allah di malam itu. Keutamaan yang ketiga disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita konversi, maka 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya orang yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ibadahnya akan lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Tentu ini adalah rahmat Allah yang sangat menggiurkan. Yang keempat, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah penuh dengan kesejahteraan. Artinya Allah memenuhi malam itu dengan kesejahteraan untuk siapa saja yang beribadah kepada Allah di malam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk berburu dan mencari Lailatul Qadar tersebut. Di dalam salah satu hadis yang terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Yang artinya adalah, carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk bersiap-siap mencari dengan seksama dan semaksimal mungkin Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada akhir 10 terakhir dari bulan Ramadan, yaitu dari tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal
27 dan tanggal 29. Tentu yang dimaksud dengan tanggal tersebut adalah malam tanggal 21, malam tanggal 23, dan seterusnya. Walaupun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan di malam tanggal berapa Lailatul Qadar itu pasti hadir. Ini nampaknya harus bisa memotivasi umat Islam untuk benar-benar meningkatkan ibadahnya, terutama pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, sehingga salah satu dari ibadahnya akan bertepatan dengan malam kemuliaan atau yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Namun demikian, ulama merumuskan kapan kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Ada dua ulama besar yang merumuskan tentang itu. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali dan yang kedua Imam Ibnu Arabi. Kedua beliau ini merumuskan bagaimana kita bisa berharap besar akan bertemu dengan Lailatul Qadar tersebut. Menurut Al-Ghazali, apabila awal Ramadan dimulai dari hari Ahad, maka kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar adalah pada malam tanggal 29 Ramadan. Sementara menurut Ibnu Arabi, kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut adalah pada tanggal 27 Ramadan. Apabila awal Ramadan dimulai dari hari Senin, maka Lailatul Qadar kemungkinan besar akan terjadi pada malam 21 Ramadan menurut Al-Ghazali. Sementara menurut Ibnu Arabi akan terjadi pada malam tanggal 19 Ramadan. Apabila awal Ramadan dimulai dari hari Selasa, maka menurut Al-Ghazali Lailatul Qadar kemungkinan besar akan terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Sementara menurut Ibnu Arabi akan terjadi pada malam tanggal 25 Ramadan. Jika hari Rabu menjadi awal dari Ramadan, maka kemungkinan besar menurut Al-Ghazali Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 29 Ramadan. Sementara menurut Ibnu Arabi Lailatul Qadar akan datang pada malam tanggal 17 Ramadan. Sedangkan bila awal Ramadan dimulai dari hari Kamis, maka menurut Al-Ghazali kemungkinan besar Lailatul Qadar akan terjadi pada malam tanggal 25 Ramadan. Sementara menurut Ibnu Arabi akan terjadi pada malam-malam ganjil dari malam tanggal 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Apabila hari Jumat menjadi awal dari Ramadan, maka menurut Al-Ghazali kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar adalah pada malam tanggal 27 Ramadan. Sementara menurut Al-Ghazali Ibnu Arabi akan terjadi pada malam tanggal 29 Ramadan. Apabila awal Ramadan dimulai dari hari Sabtu, maka menurut Al-Ghazali Lailatul Qadar diharapkan akan terjadi pada tanggal 23 Ramadan. Sementara menurut Ibnu Arabi akan terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Perbedaan antara keduanya adalah pada sejak kapan kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar tersebut.
Menurut Al-Ghazali, Lailatul Qadar hanya akan terjadi pada 10 akhir dari malam-malam Ramadan, dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Sementara menurut Ibnu Arabi, kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar dimulai lebih panjang lagi, yaitu dari tanggal 11, 13, 15 dan seterusnya sampai tanggal 29 Ramadan. Tentu kedua pendapat ini sekali lagi didasarkan kepada pengalaman batiniyah dan irfaniyah dari kedua beliau dan bukan berdasarkan metode ilmiah. Karena itu tidak perlu dicari dasar ilmiahnya, tetapi kita cukup menjadikan pendapat-pendapat tersebut sebagai motivasi kita untuk berburu Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.